Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawan, kelas 12 IPS 2, nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan perkembangan kota. Definisi kota, para ahli memberi pengertian tentang kota sesuai dengan sudut pandang keilmuannya. Masing-masing pengertian kota menurut beberapa ahli sebagai berikut. 1. Pintarto menyebutkan bahwa kota dapat diartikan sebagai sudut sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya sangat materialistis. 2. Wirt kota adalah suatu pemukiman yang cukup tinggi, padat dan permanen dihuni oleh orang-orang yang heterogen kehidupan sosialnya. 3. Max Weber, kota adalah suatu daerah tempat tinggal yang penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. 1. Klasifikasi kota. Kota dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk, tahap perkembangan, serta fungsi kota. 1. Berdasarkan jumlah penduduknya. Di Indonesia kota dapat dibedakan atas A. Kota kecil, jumlah penduduk 20.000 sampai kurang lebih 100.000 orang. B. Kota sedang 100.000 orang sampai kurang lebih 500.000 orang. C. Kota besar 500.000 orang sampai kurang lebih 1 juta orang. D. Kota metropolis 1 juta orang sampai 5 juta orang. E. Kota megapolitan lebih dari 5 juta orang. 2. Klasifikasi kota berdasarkan tahap perkembangan Lewis Mumford dalam Raharjo mengklasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu A. Tahap polis, B. Tahap polis, C. Tahap metropolis. D. Tahap megapolis, E. Tahap tiranopolis, F. Tahap nekropolis. 2. Karakteristik kota menurut Pintarto, ciri-ciri kota dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Ciri-ciri fisik di wilayah kota terdapat sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. B. Tempat parkir yang memadai. C. Tempat rekreasi dan olahraga. 2. Ciri-ciri sosial. Masyarakat heterogen bersifat individualistis dan materialistis. C. Mata pencarian non-agraris. 3. Tahap perkembangan kota. Taylor mengklasifikasikan kota berdasarkan karakteristik dinamika fungsionalnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tahap awal infantil. 2. Tahap muda juvenil. 3. Tahap dewasa. 4. Tahap ketuaan. 4. Struktur ruang kota. Struktur ruang kota merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan yang dikembangkan oleh integrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional, bawah, internasional. Unsur membentuk struktur tata ruang kota terdiri dari pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan jaringan jalan. 1. Teori konsentris. Penelitian mengenai struktur kota dan perekonomian pertama yang dipublikasikan ialah penelitian yang dilakukan oleh Pratt dan Burgess. Selanjutnya, Burgess memberi teori konsentris dengan membagi kota ke dalam zona-zona seperti Central Business District atau disebut juga CBD atau daerah pusat kegiatan. B. Transition zona atau daerah peralihan. C. Low class residential homes atau zona pemukiman buruh rendahan. D. Zona of better residence atau zona pemukiman buruh menengah
Komuter zona atau zona pelaju. 2. Teori sektoral. Homer Egot pada tahun 1939 memperkenalkan teori sektoral untuk mengatasi ketidaksesuaian terhadap teori konsisten yang sebelumnya dikembangkan oleh E.W. Burgess. Menurut teori sektoral, meneliti kegiatan di perkotaan tidak mengerti zona yang teratur secara konsentris tetapi membentuk sektor-sektor yang sifatnya tidak bebas. Secara garis besar, pembagian teori sektoral menurut Hiot sebagai berikut. A. Central Business District atau daerah pusat kegiatan. B. Sistem industri perdagangan. Low class residential atau pemukiman kelas bawah. D. High class residential atau pemukiman kelas menengah. E. High class residential atau pemukiman kelas atas. Teori inti ganda disebut juga multiple nuclei teori. Setiap pusat kegiatan dapat berkembang dan tumbuh sendiri-sendiri seolah-olah lepas dari pengaruh kegiatan lain. A. Central Business District atau daerah pusat kegiatan. B. Industri ringan. C. Pemukiman kelas rendah. D. Pemukiman kelas menengah. E. Pemukiman kelas atas. Ya, V. Manufacturing atau industri berat. G. Business District atau kawasan bisnis pinggiran kota. H. Pemukiman pinggiran atau zona pelaju. I. Kawasan industri luar kota. Struktur dan perkembangan desa. A. Pengertian desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah daerah. Pengertian desa menurut ahli dan menurut undang-undang antara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan NKRI. 2. R. Bintarto. Desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh urusan-urusan fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. 3. Paul H. Landis. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. B. Ciri-ciri desa. Secara umum desa memiliki ciri-ciri. A. Kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam. B. Pertanian sangat tergantung pada musim. C. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Menurut Raucik dan Warren, ciri-ciri masyarakat pedesaan ada sebagai berikut. A. Kelompok penduduk yang bermata pencarian utama di daerah tertentu dan memiliki peran cukup besar. B. Komunikasi keluarga terjalin secara langsung, mendalam, dan informal. Suatu kelompok dibentuk berdasarkan faktor geografis. D. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. C. Struktur keruangan desa. Struktur keruangan desa dipengaruhi oleh faktor dan faktor sosial, faktor alam yang mempengaruhi antara lain iklim, tanah, topografi, tata air, dan SDA. Beberapa faktor sosial yang mempengaruhi yaitu tingkat ekonomi, bentuk pendidikan, dan adat istiadat. Dari kebudayaan. A. Struktur keruangan desa. Pola tata keruangan desa dapat dibedakan menjadi 4 bentuk. 1. Bentuk desa linier di dataran rendah. 2. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. 3. Bentuk desa yang terpusat. 4. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. B. Pola persebaran permukaan desa terkait tentang alamnya. Menurut Sutanto, pola persebaran desa jika dihubungkan dengan tentang alamnya dibagi menjadi 3. 1. Pola terpusat. 2. Pola tersebar. 3. Pola memanjang.
C. Tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa dinilai berdasarkan 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, kultural, dan faktor prasarana. Berdasarkan faktor-faktor tingkat perkembangan desa dapat dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Desa tradisional, yaitu tipe desa pada masyarakat terasering yang seluruh kehidupan tergantung pada alam sekitarnya. Desa swadaya merupakan kondisi suatu desa yang sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan secara mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah atau orang lain. Adapun ciri-cirinya: 1. Administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik, lembaga desa masih sederhana, tingkat pendidikan masyarakat rendah. 3. Desa swakarya adalah desa tingkat perkembangan sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Ciri-cirinya yaitu adat istiadat masyarakat sedang mengalami transisi, produktivitas mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mulai masuk ke masyarakat desa. 4. Desa swasembada adalah desa yang telah maju. Ciri-cirinya sebagai berikut: adat istiadat sudah tidak mengikat aktivitas masyarakat, sarana dan prasarana desa sudah mengikat, teknologi semakin maju sehingga produktivitas meningkat, mata pencarian masyarakat sudah beraneka ragam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.